Tahu ya alim ya tahu ya alim. Barikillahumma lana fi syahrina hadza syahri Ramadan wa aina ala siyamihi wa qiyamihi wa qiraatil Qur'an warzuqna min lailatul qadar wa azim lana fiha al-ajr. Lanjutkan tadi kajian di kitab Tahiratus Sadidah. Kita skip dulu tentang wujub shaumi Ramadan. Jadi wajib puasa Ramadan dengan beberapa perkara. Kita langsung ke sunanus shaum wa Ramadan. Karena waktunya nggak bakal cukup kalau baca semua. Ada yang poin-poin yang jelas penting. Kalau ini kan udah jelas wajib sekarang. Nah, tentang faqala musannifu hafizahullah wa mata'allah tula hayatihi wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Sunanus shaumi wa Ramadana. Sunnah puasa beserta sunnah Ramadan secara khusus. Jadi membahas sunnah puasa hari apapun itu puasanya, dan sunnah Ramadan khusus di bulan Ramadan. Nah, apa aja? Pertama, takjilul fitri, menyegerakan buka. Berbuka tuh bersegera. Kapan? Idza tayaqqanal ghurub. Kalau sudah yakin sudah tenggelam matahari. Kalau belum yakin jangan. Nah, ini penting nih. Kaitnya, patokannya, yakin belum udah maghrib. Nah, kalau kira-kira belum yakin, masih ada dugaan belum maghrib, tunggu dulu sampai kira-kira yakin. Kita susah yakin ya, sebab nggak kelihatan tenggelam matahari itu, bulatan matahari. Jadi gimana caranya yang hati-hati? Lebih dikit lah. Kalau dulu Ustadz Habib Hamid Barakon bilang katanya sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang buru-buru. Kalau anak sih hati-hatinya gini, di masjid udah azan, lihat di TV kan kadang-kadang cukup akurat juga. Kalau dua-duanya udah azan baru maksudnya biar hasil yakinnya, namanya juga orang pasti satu waktu pasti ada salahnya ya, kan rugi gara-gara cuma 1-2 menit kita gagal puasa, takutnya gitu ya. Nah, bihilafi ma idza syakka, berbeda ma idza syakka kalau dia ragu-ragu. Kalau ragu-ragu gimana? Ya fayajibu alaihi, maka wajib bagi dia an ya'mala bil ihtiyat, mengamalkan kehati-hatian, wa yu'akhirul fitra, dan menunda bukanya. Coba kan jendelanya dibuka aja tuh, nggak panas apa? Nah, soalnya agak panas lumayan, dan biar agak terang. Nah tuh ya, awas nih, soalnya ada perhatiin azan di beberapa masjid ya. Kita nggak bilang satu masjid, di beberapa banyak masjid. Kadang-kadang di TV belum, di masjid sudah. Kadang-kadang di masjid sudah, di TV belum. Itu deh. Kalau bagi anak mah jaga hati-hatinya amalanan ya. Di masjid udah, di TV udah, atau di radio lokal nih kan berarti ya lebih ini nih. Berapa radio lokal yang kita, di sini Wadi FM misalkan ya. Wadi FM coba dengerin. Oh udah, alhamdulillah deh. Kita udah ngambil beberapa pegangan, udah semua azan baru makan. Ya tinggal 1-2 menit aja, lebihin dikit. Memang akhirnya agak telat sholat maghribnya, 1 rakaat 2 rakaat agak telat berjamaahnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, habis gimana ntar puasanya gimana dong? Kalau enggak kita mau jaga biar dapetin jamaah maghribnya lengkap, ya buka di masjid aja. Teman nggak tahu masalahnya ya. Karena sih buka di rumah tetap batalin ya kan. Kalau batalin cepet-cepet, kalau udah yakin cepet-cepet. Susah kita kalau yakin. Kalau yakin tuh lihat ya. Gimana? Yakin tuh lihat. Kalau antum tinggalnya di tempat yang rata semua, ujungnya pandangan kelihatan ufuk. Ini nggak kelihatan ujung, terhalang sama tempat-tempat tinggi, entah gunung atau pohon atau rumah-rumah. Susah lihatnya kita mah ya. Ufuknya juga bulatan matahari qarusus syamsi sudah tenggelam, udah nggak ada bulatannya, bukan cahayanya. Kalau cahaya tetap ada masih. Nah itu baru disebut, kalau kita lihat bulatnya udah tenggelam baru disebut yakin, ya nggak? Kalau nggak gitu nggak yakin, masih ada dugaan, maybe yes maybe no, mungkin iya mungkin enggak, ya nggak? Nah makanya gimana, hati-hati aja deh. Kalau ana sih rekomendasi hati-hati, jadi jangan, bukan kita suuzon atau gimana, ini masalah kehati-hatian, ihtiyat. Ya. Jadi
menyegerakan kalau antum misalkan di mana ya, di tempat pandang pasir kan ujung-ujung kelihatan semua, atau di lautan ujung-ujung kelihatan semua, bulatan matahari tenggelam kelihatan, yakin itu mah udah bulat langsung makan, bulat turun langsung makan, segera sunnah ya. Jadi jangan nunda-nunda. Ada sebagian dari mazhab lain ya, mazhab arba'ah ya, kayak Syiah ya. Mereka itu kalau buka ditunda-tunda, ntar nunggu kalau udah gelap. Nah itu enggak ya. Bukan sunnah. Kalau sunnah tuh buru-buru kalau sudah yakin, tapi buru-buru kalau sudah yakin. Tetap kaitannya tentang yakin atau belum kita ya. Betul. Terus kedua, as-suhur kan nggak lucu ya, gara-gara 1 menit 2 menit gagal tuh berapa jam tuh ya. Sayang, mendingan sabar dikit aja. Asani, lalu yang kedua as-suhur. Nah, kalau suhur makan sahur ya. Kalau sahur waktunya, suhur makannya ya. Konsumsinya walau bijur atimain, walaupun dengan seteguk air. Kita minum, wah nggak nafsu makan, nggak nafsu minum, jangan tinggalin tetap walaupun cuma seteguk air ya. Kan ada memang sahur itu kadang-kadang susah makan ya umumnya, makanya jangan langsung makan. Bangunnya jangan habis bangun langsung makan, ya nggak bakal enak. Bangun tidur habis bangun tidur minum air putih dulu, mandi baru makan aturannya gitu ya. Ngopi dulu apa biar ngeh dulu, itu kan apalagi kalau kurang tidur ya. Jadi misalkan sahurnya jam 4 kan, waktu sahur itu 50 menitan lah, berarti jam 4 kurang 10 biar nggak mepet-mepet amat. Nah itu berarti antum bangunnya enaknya jam 3, ada waktu buat apa? Buat baca Quran dulu ya. Bagusnya gitu kan, Rasulullah mengakhirkan sahur. Entar di poin nomor 3, mengakhirkan sahur dengan apa? Dengan sholat malam dulu, dengan baca Quran dulu, rutinnya sedikit aja deh. Kita mah nggak bisa banyak-banyak ya, dikit, baca 2 ain 1 ain ya minimal lah. Kita mau ambil pahe-pahe aja lah ya. Nggak bisa paket yang banyak, pahe aja, ada paket hemat aja dah. Khairun min ente ya, lebih baik dibandingkan nggak sama sekali ya. Jadi baca Quran, mandi baca Quran. Kalau habis hadar bangun tidur tuh minum kopi dulu, baca ya qawiyu 116 kali, ya qawiyu ya qawiyu, wirid gahwah namanya. Kalau habis hadar bangun malam, bukan ngopinya, ada zikirnya juga. Di antaranya baca ya qawiyu, baca Fatihah sama beberapa salaf ya. Makanya baca minum gahwahnya, minum kopinya itu berkah. Jadi biasanya gitu semangat ibadah malamnya. Kalau kita minum kopi buat apa? Semangat main apa tahu kali ya. Semangat tapi nggak kebawa semangat. Sebab kalau jadi berkah makanan kita, mestinya kita kebawa semangat sama ibadah. Kalau nggak kebawa semangat sama ibadah, berarti makanan kita nggak berkah. Gimana biar makanan kita berkah, minuman kita berkah? Itu diantaranya. Biasakan doa dulu, zikir dulu sebelum itu. Biar apa? Biar jadi menyuplai tenaga kita buat ibadah. Ini penting ya. Mungkin kita lupa untuk memperhatikan masalah ini, padahal ini masalah penting. Pantas aja kok makan mau makan, tapi kok nggak kebawa enak buat ibadah gitu ya. Bisa jadi mungkin makanannya nggak berkah atau kurang berkah ya. Kalau berkah mesti kebawa semangat sama ibadah, seger aja, nyaman aja dibawa ibadah. Nah berarti makanannya berkah ya. Minum kopi kebiasaan para salaf ya, para ulama terdahulu, orang soleh ya. Buat apa? Buat bangun malam. Makanya kalau disebutin ada mimpi orang soleh bahwa Rasulullah SAW mimpi Rasulullah, dia bilang 3 hal. Salah satunya seorang akan dihitung bertasbih ya, selama dia masih ada bau kopi di dalam mulutnya. Siapa dulu ini ya, memang itu bukan dalil tapi motivasi ya. Maksudnya ini amalan belakangan. Kopi kan zaman Rasulullah nggak ada ya. Tapi banyak orang saya pakai kopi untuk fasilitas biar semangat ibadah, biar nggak ngantuk ya. Nggak pakai gula. Kalau kita kan bernikmat-nikmat dengan kopi. Kalau mereka untuk memang fasilitas buat ibadah, jadi nggak pakai kopi, nggak pakai gula biar ngilang ngantuknya. Kalau pakai gula kurang efek tuh ngilangin ngantuknya ya. Karena kita minum kopi cenderungnya buat
cari kenikmatan mengopi ya. Makanya ada macam-macam kopi itu ya, kopi karamel, kopi macam-macam dah. Ya kalau para ulama mah kopinya kopi hitam aja, kopi biasa aja, nggak ada kopi macam-macam ya. Bukan nggak boleh, boleh aja. Cuman maksudnya bedanya mereka sama kita tuh di mana poinnya? Ini bedanya, paham nggak? Halal siapa yang nggak apa-apa, mau torabika, mau apa tuh, macam-macam silahkan. Nah, apa tadi? Ya, jadi doa, biasain doa ketika mau makan, ketika mau minum, biar berkah, biar kita enak ibadah. Oh, masya Allah, kalau kita udah dapetin nikmat ibadah tuh udah nggak usah pakai dipaksa-paksa lagi. Semangat sendiri kita ntar. Asalis mana tadi? Wa yadkhulu waktu suhur min muntasofil laili. Nah, sudah masuk waktu sahur itu dari tengah malam. Anda dapat hasil sunnah. Kalau antum makannya jam 11, ya belum hasil sunnah sahur. Kalau tengah malam gimana? Lihat tergantung ya. Kan waktu itu robah-robah ya. Tergantung terbit sama tenggelam matahari tadi. Cari tengahnya aja, itu disebut tengah malam. Lewat tengah malam sudah dapat. Jadi udah dapat hasil pahala sunnah sahur kalau kita udah lewat tengah malam. Misalkan jam 12 taruh lah. Kadang-kadang bisa berubah, bisa setengah 12 kadang-kadang. Bisa jam 12 kurang seperempat atau bisa jam 12 lewat tengah malam itu. Ukurannya lihat maghrib dan isyraq. Tengahnya itu disebut tengah malam. Lewat dikit berarti lewat tengah malam. Jadi masuknya dengan masuk tengah malam. Nah, jadi kita lewatin dikit aja. Taruhlah jam 1 atau setengah 1. Udah yakin kalau setengah 1 pasti lewat tengah malam tuh. Sebab paling telat-telatnya mungkin 12/4 ya tengah malam itu. Nah, mana tadi? Nah, itu udah hasil. Tapi yang sunnahnya asalisu takhirus suhur ya. Menunda sahur. Sahur ditunda, jangan buru-buru jam 1 ntar malah lemes karena tenaganya, asupannya jam 1 ntar mungkin makin menipis kan asupan tenaganya, energinya. Maksudnya gitu, diperhatikan juga syariat. Memang hakikatnya kekuatan dari Allah. Kalau fikih mah ngomong syariat, ngomong upaya, nggak ngomong hakikat, itu mah ngomong tauhid ya. Jadi jangan suka dikait-kaitkan fikih sama itu. Kalau fikih mah tentang syariat ya. Makanya diukur gitu ya. Jam 1 antum mau sahur udah dapet ya. Tapi kalau antum nunda sampai ke dekat subuh itu lebih utama. Biar apa? Biar asupan energinya bisa bertahan lebih lama, ya enggak? Gitu. Bihaisu la yakhshut akhir, tapi sekiranya tidak kejauhan nundanya, enggak terlalu mepet-mepet amat nih. Mepet banget. Misalnya apa? Azan sekarang jam berapa? Jam 4.35 di sini ya, di Bogor ya. 4.35 ya? 4.35. Wah, ini makannya kapan? Tadi udah telat tuh ya. Jam 4.20 baru bangun. Ya Allah, 4.20. Bener-bener itu. Harus makannya ekstra capek tuh kayak gitu. Nah, kayak gitu nggak sunnah. Yang sunnah gimana? Ya, ntar disebutin. Wayum ada nggak di sini? Wayum sikun adban anil akli qoblal fajri binahwi khamsina ayah rubisa. Nah, ditahan sunnahnya tuh imsaknya nadban sunnah anil akli daripada makan, nahan diri dari makan itu hukumnya sunnah imsak, yang disebut imsak qoblal fajri sebelum subuh binahwi khamsina ayah sekitar waktu baca 50 ayat. Kira-kira 50 ayat bacanya apa? Standarnya di sini disebutin rubu sa'ah, seperempat jam. Jadi sunnahnya imsak seperempat jam. Maksudnya apa? Jangan ambil resiko, takutnya kan tadi bisa aja human error, orangnya salah nih ya. Muadzin bisa salah nggak? Ya bisa, namanya juga manusia. TV bisa salah nggak? Bisa juga. Tapi jadwalnya salah, jamnya salah di studionya. Radio bisa salah, bisa semua salah. Makanya ambil semuanya. Karena 2 aja sih. TV semua udah, TV nasional. Yang TV nasional kan Jakarta, berarti dekat ke Bogor. Acuannya sama lah, berarti kurang lebih lah. Sama muadzin. Udah beres semua. Sudah baru. Kalau maghrib tuh, kalau subuh mana yang lebih cepat jangan pegang. Yang mana lebih cepat berarti udah azan. Kenapa? Dalam segi apa? Udah nggak makan lagi. Tapi kalau sholat ntar aja, sholat subuh mah bagusnya tetap ya. Sama, sholat subuh itu sholat itu 5 waktu sunnah segera kalau sudah yakin masuk
waktu, ya kan? Inna sholata alal mu'minina kitaban mawquta. Karena sholat itu eh, kewajiban yang terkait sama waktu. Kalau belum waktunya, ya itu nggak sah. Ya. Belum waktunya. Antum sholat sekarang, sholat maghrib, rajin gitu ceritanya. Belum waktu maghrib, sholat maghrib, sah nggak? Ya nggak sah. Ya. Kerajinan gitu, ya nggak sah. Harus waktu maghrib, harus udah benar-benar waktu maghrib. Makanya bagusnya kalau antum mengelola musola masjid ada zikir-zikirnya, sunnah gitu kan. Biar sambil nunggu jamaah biar agak banyak, jangan terlalu tergesa-gesa dalam qomat, tergesa-gesa berlebihan juga jangan. Kalau terlalu slow juga ya nggak dapat sunnah ntar ya. Tapi kalau kira-kira nungguin jamaah agak banyak tuh tetap hasil sholat yang di awal waktu ntar akan disebutin di babnya ya, bukan segera-segera berlebihan juga, bukan telat berlebihan, tengah-tengah itu deh. Kira-kira jamaah yang biasa berjamaah udah ada imam, ditunggu imam. Imam itu punya hak untuk ditunggu. Jadi bukan kumaha muadzin, kumaha imam maksudnya. Memang begitu aturannya. Kira-kira di kita gimana? Tapi masalahnya juga di kita kan imamnya kadang-kadang nggak imam rotib, nggak rutin imamnya. Yang ada aja itu jadi masalah juga tuh, problem juga. Nah, sudah. Berarti kalau bilang tadi 15 menit sebelum subuh udah imsak berhenti. Demi apa? Demi ihtiyat, demi jaga-jaga, hati-hati. Tadi kan kehati-hatian. Berarti kalau tadi 4.35 subuh kurang 15 berapa? 4.20 udah berhenti, itu udah imsak. Bukan 10 menit tapi 15 menit kalau Habib Zain bilang. Ini kan pengajaran Habib Zain, Habib Hasan bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, dia muridnya. Nyatat dari pengajian Habib Zain, dicatat, dikumpulin, ditambah-tambahin, minta referensi lagi. Nah, jadi menurut beliau ya rubuh usaha, kira-kira 15 menit. Ya hati-hati benar tuh. Insya Allah yakin nggak ada dugaan untuk masuk subuh tuh ya. Nah, jadi gitu gimana? Ada nggak di sini waktunya? Kalau nggak salah waktu sahur itu antara 30-40 menit. Berarti kalau antum mau mulai makan dari berapa? 4.20 kurang 40 menit atau 50 menit. 40 menit kalau nggak salah. 40 menit berapa? 1, 2, 3, 4 kurang 20 ya? Ya, 4 kurang 20 ya? 4 kurang 20. Jadi maksudnya apa? Nggak tergesa-gesa amat ya, nggak makan terlalu tergesa-gesa juga kan makruh. Ya, nggak ngabisin waktu amat, panjang amat punya 2 jam, kan ada kolaknya, kan ada ini, banyak banget ya. Ngabisin waktu, kapan mau baca Quran ya ntar ya. Kalau 40 menit masih standar, setengah jam masih bagus. Ya. Jadi stop, udah 4.20 udah stop. Ya, gitu tuh. Biasain tertib. Ini kita kalau pakai ini berarti kita ngidupin sunnah Nabi. Orang udah jarang memperhatikan sunnah Nabi. Ini poin kan ya. Kalau antum biasakan anak istri antum, kalau udah punya istri ya, punya anak, biasain kayak gini, tertib kayak gini, berarti antum sudah berupaya menghidupkan sunnahnya Nabi ya. Man ahya sunnati falahu ajru mi'ah, maka barang mi'ah syahid indah fasadil ummah. Barang man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa yang hidupkan sunnahku maka dia benar udah cinta sama aku. Buktikan cinta kita sama Rasulullah dengan menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Kata Rasulullah, barang siapa hidupkan sunnahku berarti dia cinta aku. Waman ahya sunnati waman ahabani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang cinta sama aku, benar cintanya, bukan ngaku-ngaku doang. Bukan omong kosong. Tadi buktinya. Karena dia udah buktikan dengan hidupkan sunnah Rasulullah. Karena ma'i fil jannah, dia bakal bersama aku di surga. Wih, sama Nabi nih pasti super VIP ya, surganya super VIP. Nggak mungkin surga ece-ece. Orang yang punya surga, pintu surga, kunci pintu surga itu sama Rasulullah. Nggak ada yang bisa masuk surga kecuali dengan Rasulullah ya. Rasulullah dulu harus ibarat gunting pita dulu tuh ya. Ibarat gunting pitanya, baru Rasulullah nginjek, baru yang lain bisa masuk. Siapapun, entah itu solihin, bahkan Nabi sekalipun nggak bisa masuk kalau Rasulullah belum masuk. Ini mulianya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, Masya Allah, waktu cepet banget ya.
Kama qala sahibu Sahwatuz Zubat, sebagaimana yang disebut oleh penyusun kitab penyusun nazoman Sahwatuz Zubat, wa sunnama ilmil ghurubi yuftiru bisur'atin wa aksuhut tasahhur. Sunnah ma'a ilmin, dengan adanya ilmu, dengan keyakinan apa? Akan maghrib yuftiru, batal berbuka bisur'ah, dengan segera ya. Wa aksuhut tasahhur, kebalikannya kalau sahur kalau buka buru-buru kalau sahur belakangan jangan buru-buru, jam 1 udah sahur, jam 2 udah sahur jam 11 ya bukan sahur, itu namanya makan malam nggak jadi. Sahur mah harus lewat mulai dari tengah malam kan ada tuh nama itu naum ila hana waktul subhi misalnya saya niat tuh tidur sampai dekat waktu subuh, ini makan duluan aja deh ceritanya nggak mau dibangunin waktu sahur, kesel dia makannya ini waktu malam jam 10 jam 11 habis main PUBG PUBG lagi misalkan lagi habis main habis nongkrong habis habis itu dia ngerasa letih pengen tidur aja, sahur itu bukan sahur, itu mah makan malam. Maksudnya apa? Nggak dapetin pahala sahur itu berpahala, karena itu sunnahnya Rasulullah. Rasulullah ngajarin kita syariat untuk tetap jaga kondisi tetap hakikat dari Allah, kekuatan dari Allah. Kalau fikih itu tentang syariat terus mana lagi tadi, ini salah angka 4 maksudnya Ar-Rabi'u al-fitru al-rutobin witron, berbuka ala rutobin, atas rutob. Kalau rutob kurma basah masih segar atau masih banyak airnya. Witron dengan ganjil 1, 3, 5, 7 banyak amat 9 pokoknya ganjil ya standarnya sih antara 1, 3 sampai 5 lah. Memang kita butuh kurma ada satu sih bilang dokter maksudnya kenapa saya ganjil, sebab kurma itu ada gulanya, tapi subhanallah setelah dicek kalau ganjil nggak ada efek gula. Gula kan kurma manis banget ya, coba antum makan manis banget kan, antum makan 1 nggak ada efek gula, makan 3 nggak ada efek gula, makan 2 bisa ada efek gula, berkemungkinan efek gula. Ajib, masya Allah, sunnah Rasulullah itu istimewa. Pernah baca di mana gitu atau dengar di ceramah siapa gitu. Fayuqaddimuhu awalan, itu paling utama kurma basah, mengandung air, mengandung gula. Wa fayuqaddi, yang alami, fayuqaddimuhu awalan, maka mendahulukan dia itu lebih pertama. Fa ilam yajid, maka namun jikalau tidak ada rutob, kurma basah kan mahal tuh kalau rutob mah. Kalau kita kan kurma kering, tamar namanya. Yang udah nggak basah-basah amat. Fabusrin, maka urutan kedua, ranking 2-nya sunnah adalah musrin. Musrin apa? Kurma yang setengah matang, belum matang, agak-agak kuning tuh, kuning kecoklatan tuh Fatamrin, habis itu keturutan ketiga baru tamar yang kita biasa pakai itu tamar tuh, yang umumnya dijual, namanya tamar. Kurma kering, bedanya apa? Tentang kadar kebasahan. Kalau rutob kurmanya masih basah, masih kalau dipencet tuh ada kayak keluar airnya tuh, paling enak emang tuh. Sunnah itu kali-kali beli nggak apa-apa lah, enak juga lagiannya tapi jangan niat enaknya sunnah sunnah paling utama pakai rutob, habis rutob busur, masih jenis kurma semua tentang usianya aja terus ketiga baru tamar, habis itu famain baru air, nggak ada rutob kurma basah, nggak ada busur kurma yang mengkel, nggak ada tamar kurma yang kering, baru urutan ketiga main air putih, air putih bukan susu, air bening maksudnya dah, air bening. Fama'i zam-zam air zam-zam dulu, urutan keempat air zam-zam. Ternyata subhanallah ini urutan keempat, nomor 1 tetap 1, 2, 3 tentang kurma semua nomor 4 baru zam-zam dalam hal berbuka dalam hal berbuka. Kalau masalah kemuliaan tetap air zam-zam lebih mulia. Ini tentang buka, karena Rasulullah bukanya pakai kurma. Ukurannya apa yang dilakukan sama Rasulullah, tahu nggak? Gitu. Terus
Fama'in baru air biasa, ya, air bening tadi. Fahulwin, habis itu baru manis-manisan. Fahalwa, lalu halwa. Manis juga. Hulwin manis, halwa manis. Apa bedanya hulwin sama halwa? Al-hulwu wa huwa ma lam tamas sahunnar, yaitu yang tidak tersentuh api. Maksudnya nggak diproses dengan masak-masak. Ya. Seperti apa kal asali madu? Itu madu urutan keberapa berarti? Setelah rutop, busur, tamar, air zam-zam, air bening, baru hulwun. Hulwun tadi yang manisnya alami. Ya. Seperti madu. Madu dimasak nggak? Ya enggak. Wazabib, anggur. Apa ada kalau di kita? Taruhlah itu mahal-mahal anggur lumayan. Tapi anggur sekarang udah murah dibandingkan dulu. Apa buah-buahan? Nah, pisang, apa lagi? Semangka, melon, banyak tuh buah-buahan manis kan banyak. Itu alami semua. Itu sunnah. Kalau nggak ada korma, air zam-zam, air putih. Masa iya nggak ada air putih di kita? Berarti urutan air putih dulu. Kalau air putih mah minimalnya kita ada ya nggak? Kalau korma taruhlah mungkin nggak ada. Tapi kalau air putih acan mah ada. Berarti urutannya air putih dulu, baru ke yang manis alami ya, manisnya alami ya. Tuh. Terus yang kalau halwa apa? Ya kebalikannya. Wahwa masat hunna, itu yang tersentuh oleh api, yang dimasak, ada proses masaknya. Ya. Permen itu kan dimasak kan? Apalagi? Es buah, kolak. Apalagi? Sop buah. Sirup. Itu ada proses semua. Nah, itu nggak alami. Itu urutan terakhir setelah yang manisnya alami. Wa qad nazama dzalika ba'dhum faqala. Telah menazamkan tentang urutan keutamaan awal buka itu sebagian ulama dengan mengucap dalam syairnya, famin rutop, maka dari rutop pertama, fal busri, maka kedua busur, korma yang mengkal, fat tamri, lalu korma kering, wa zamzamin, lalu zamzam, fama'un, lalu air bening, fahulwin, lalu manisan yang alami, summa halwa, manisan yang enggak alami, yang proses, lakal fitru, untuk kamu berbuka. Nah, itu urutannya. Jadi ulama sering ngerumus-rumusin itu pakai syair, biar apa? Biar gampang ingatnya. Ya. Satu syair ngeberesin semua gitu ya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutin besok tentang sunnah puasa dan sunnah Ramadan. Itu sunnah puasa umum tadi ya. Dari 1 sampai 4 tadi sunnah puasa umum. Mau antum puasa Senin Kamis, puasa hari terang dan sebagainya, tetap yang tadi poin-poin tadi hukumnya sunnah, bukan hanya di Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita beralih pada kitab Nasha'ihud Diniyah. Lanjutan yang kemarin tentang isar, ya, mendahulukan orang lain walaupun dirinya dalam keadaan sulit. Ya. Ini tentang kita melatih diri kita agar bisa jadi sosok yang dermawan. Ya. Karena orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Ya. Sebaliknya orang yang kikir itu jauh dari Allah, ya, jauh dari surga. Ya. Kalau kita mau dekat sama surga, jadilah sosok yang dermawan. Di mana Rasulullah SAW dermawan. Ya. Nggak ada yang lebih dermawan dari Rasulullah. Ya. Siapa? Ya. Yang lebih dermawan dari Rasulullah nggak bakal ketemu. Antum cari lihat sejarah Rasulullah. Rasulullah pernah memberikan satu lembah hewan ternak, ya, ada banyak dombanya, ada ontanya pada seorang Yahudi. Ya. Banyak banget. Satu lembah tuh bukan 1-2 ekor. Belum tahu antara bukit sama bukit itu disebut lembah. Ribuan, ya, bisa jadi ribuan. Udah kelihatan banyak, kayak semut telur domba, sama onta dikasih sama Yahudi. Jangan kata Muslim, sama Yahudi aja baik Rasulullah, apalagi sama Muslim lebih lagi. Paham ya? Nah, isar ini isar. Kalau antum mau lihat para ulama, semuanya masya Allah dermawan ngikutin Rasulullah karena mereka punya panutan Rasulullah SAW. Nah, kemarin sampai mana sih? Wa ma'nal isar, ada kalau musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ma'nal isar, kan kemarin sebutin tentang isar. Wa alaika bil isar ala nafsik. Dan hendaknya kamu membiasakan sifat isar, mendahulukan orang, memprioritaskan orang
lain. Mayunkeun batur ya, dibandingkan dirimu. Wa ma'nal isar, pun arti isar itu an yakuna indaka syai'un minad dunya, ada pada kamu sesuatu daripada perkara duniawi. Perkara duniawi ini isar tuh urusan duniawi. Wa takunu muhtajan ilaih, dan kamu butuh sama perkara duniawi tadi, uang kah, apa macam-macam materi lah, baju kah, makanan kah, minuman kah, perkara duniawi. Fatu sirobihi, namun kamu dahulukan, kamu utamakan dengan hal duniawi tadi ala nafsika, dibandingkan dirimu kepada orang lain. Maksudnya dahulukan orang lain dibandingkan pada dirinya sendiri. Muhtajan, yang padahal dirinya butuh. Afwan, min nafsika muhtajan, kepada orang yang butuh, min ihwanika daripada saudaramu yang beriman. Jadi lebih dahulukan orang yang butuh daripada saudara kita yang muslim mukmin dibandingkan diri kita sendiri. Fatakunu dzalika minal muflihin. Sehingga kamu, kalau kamu bisa begitu, bisa isar, prioritaskan orang, duluin orang, padahal kita butuh, kita kasih orang yang butuh juga yang lain daripada mukmin. Ini istimewa derajat ini mah. Kalau orang bisa berbagi dari yang lebih hebat, tapi kalau bisa berbagi dari yang bukan lebih, dia butuh itu ya. Ceritanya antum punya 100.000, butuhnya 50.000, sedekah 10.000, orang bagus, orang soleh, orang baik. Tapi Allah hadir ngajarin kita bukan hanya sekedar itu, karena Rasulullah memang nyontohin nggak sekedar itu. Kita ada 100.000, memang butuh 100.000, kita kasih 100.000 sama orang. Hebat ya, orang hebat, ini istimewa. Allah hadir ngajarin kita ke situ. Maksudnya berlatih lah, kalau belum bisa ke situ, upayakan kita bisa sampai ke situ. Kan nggak gampang emang, nggak mudah. Itu tentang kualitas iman takwa kita. Tapi kita harus punya target, harus bisa sampai situ. Gitu. Nah itu kalau isar tadi, ingat tentang perkara duniawi, bukan perkara ukhrawi. Awas nih, kadang-kadang kalau kita suka kebalik, urusan akhirat mah mayunkeun batur, duluin orang, tapi urusan dunia nggak mau diduluin. Misalkan gimana, tentang misalkan kalau soft yang paling utama itu dalam sholat, soft berjamaah yang di mana? Soft depan 2 kali pahalanya. Gimana? Ini kamu tawadu ceritanya. Ini tawadu ghairu mahmud. Dan isar ghairu matlub. Bukan tawadu yang terpuji, bukan isar yang dipinta. Isar yang dipinta bukan begitu, urusan duniawi, materi-materian ya. Kalau urusan gitu makruh antum duluin orang. Sahabat Nabi itu kalau urusan soft pertama berjamaah, mereka rebut-rebutan, keadaan yaktatila, sampai nyaris seakan-akan mereka mau berperang. Parebut ya. Kalau kita parebut apa? Beras, parebut apa ya? Kalau para sahabat Nabi parebut urusan ukhrawi, cari sesuatu daripada anugerah pahala dari Allah. Berebutan ya. Kalau bekas air minum Nabi, bekas minum, berebutan. Nah, tapi urusan dunia, sudahlah kamu aja. Lihat, ini tentang semangat, karena mereka semangatnya akhirat. Kalau kita semangatnya masih dunia, paham ya? Gimana semangatnya kan? Semangat itu bakal bimbing kepada gimana fokusnya. Fokusnya apa? Itu semangat bakal kegiring ke arah yang dia fokuskan. Kita masih fokus sama dunia. Nah, ya. Udah, mana tadi? Jadi seperti apa lagi misalkan? Kalau misalkan dalam waktu ngaji, kamu di depan, saya mah di belakang aja. Tawadu alasannya. Bukan tawadu gitu ya. Jadilah orang yang paling depan dalam kebaikan. Rasulullah ngajarin, syariat para ulama ngajarin, jadilah orang yang paling depan dalam kebaikan. Jadilah imam bahkan dalam kebaikan. Kalau hadir pengajian, hadir tempat-tempat baik, jangan sendiri, ajak orang. Itu yang dimaksud imam dalam kebaikan. Biar kita dapat pahalanya bukan satu, pahalanya jadi banyak. Tiap kali ngaji ajak orang, walaupun orang tuh mau nggak mau, belum mau juga, ajak aja terus. Kan hidayah mah bukan kita. Walaupun kita ngomong bisa pinter, dengan menarik, kemasannya bagus, dalilnya banyak, tapi kalau belum dapat hidayah, nggak dapat hidayah. Karena hidayah dari Allah. Tugas kita hanya ngajak ayo orang ngaji.
Mungkin sekali belum, 2 kali belum, lama-lama mungkin dia mulai tergerak ya. Tuh. Nah, ini balik lagi masalah isar, masalah mendahulukan orang lain ini tentang urusan duniawi, urusan ukhrawi jangan ya. Urusan ukhrawi harus paling semangat. Nggak ada anak paling depan, nggak, sorry orang paling payuna gitu ya, depan, karena yang depan itu yang paling banyak dapat rahmat pemberian dari Allah. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososo. Ini cerita tentang kaum Ansor, orang Madinah. Ada sahabat Nabi, kelompok besar itu ada 2, kaum Ansor, kaum Muhajirin. Kalau Muhajirin orang Mekah pindah ke Madinah, artinya orang hijrah. Kalau Ansor penolong. Kenapa disebut penolong? Karena mereka itu orang Madinah. Karena mereka lah yang membantu Rasulullah beserta kaum Muhajirin manakala mereka membutuhkan sesuatu, nggak punya rumah dikasih rumah, nggak punya uang dikasih uang, nggak punya istri dikasih istri. Ya. Mereka punya, bahkan sebagian sahabat Ansor itu ada yang punya istri 4 atau 2. Ini karena dia nggak punya istri, kamu pilih mana suruh pilih mana yang mau, ntar harus ceraikan biar nikah sama kamu aja. Ajib gak? Ada yang gitu nggak sekarang? Mikir-mikir, suruh milih. Kalau kita pilih, ya nggak, kurang ajib lah. Kita ceraiin, kasih yang nggak ajib ke sahib kita. Masih mungkin, masih udah hebat itu ya. Ini suruh pilih sendiri, mana yang kamu suka, biar saya ceraiin, biar nikah sama kamu aja. Tuh kaum Ansor. Makanya dipuji sama Allah luar biasa di kaum Ansor. Hartanya dibagiin, semuanya dibagiin. Tuh sahabat Ansor. Mereka punya kelebihan, sesuatu yang nggak umumnya ada di kaum Muhajirin. Sebagaimana kaum Muhajirin punya kelebihan yang nggak ada di kaum Ansor. Masing-masing punya kelebihan tersendiri, gitu ya. Nah, orang Ansor dikenal dengan isarnya. Wa yu'siruna ala anfusihim. Mereka mendahulukan orang lain, orang Muhajirin, yu'siruna ala ikhwanihim minal muhajirin bi amwalihim wa manazihim ala anfusihim. Mereka dahulukan orang Muhajirin dengan harta mereka, prioritaskan orang Muhajirin akan harta mereka, akan rumah mereka dibandingkan diri mereka sendiri. Padahal mereka butuh. Siapa sih yang nggak butuh rumah? Rumah cuma 1, dibelah 2 mereka, bagi 2 paruan. Tuh kalau bilang solider kawan, sahabat Muhajirin Ansor paling solider, paling solid, paling solid tuh. Persahabatan paling solid nggak ada yang lebih dari itu. Bohong dah. Kawan mabok mah nggak ada apa-apanya. Kan ada yang suka muji-muji tuh ya. Orang mah kerbandel mah masya Allah solid perkawanannya, siap saling berbagi homer kok disebut solid. Berbagi kemaksiatan nggak solid, nggak baik. Nah, walau kana bihim khososoh, walaupun kondisi mereka khososoh sulit, mereka butuh, walaupun hajah tuh dalam hajah. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang terselamatkan dari kekikiran dirinya sendiri, faulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Yang disebutin yuko itu wako, diselamatkan, dipelihara. Barang siapa yang dipelihara dari kekikiran diri. Sebab apa? Setiap manusia pasti lahir punya rasa kikir. Masalahnya ada yang dilawan, ada yang dipiara. Ada lawan kikir. Apaan sih? Mau kebahagiaan akhirat, dilawan kekirannya. Jadi disebut pakai katanya nih, yuko syuha nafsi. Diselamatkan dari kekikiran dirinya. Artinya dia bisa bebas dari kekikirannya. Dia lawan itu sampai dia nggak kalah sama dorongan kekikiran yang ada di dalam dirinya. Memang semuanya ada. Masalahnya ada yang dipiara, ada yang dilawan. Kalau kikir semuanya kikir. Tercipta awalnya gitu. Nah, gitu ya umumnya. Faulaika humul muflihun. Nah. Wastabshir, lalu bergembiralah. Nah, ini jarang juga nih. Bisail dengan pengemis iza waqafa ala babik. Kalau ada pengemis berdiri di depan pintu rumahmu. Kira-kira kita senang nggak? Ada pengemis depan pintu. Assalamualaikum, dikirain tamu atau apa ya. Pas dibuka pengemis ya. Umumnya jujur aja deh. Kita senang atau risih? Jujur aja, ngomong jujur.
masih ada risinya ya, masih ada risih. Mestinya kalau ada istabsyir, bergembiralah ya, dengan adanya pengemis kalau dia sudah ada di depan pintu kamu. Masya Allah, ini kebahagiaan yang datang maksudnya. Fa'innahu, kenapa kau hadad kok harus gembira dengan adanya pengemis di depan pintu rumah kita? Fa'innahu hadiyatullah ta'ala ilaik, karena itu hadiah, hakikatnya hadiah Allah kepada kamu. Tentang kamu mau nerima atau nggak nerima itu urusan kamu, tapi Allah udah mau kasih hadiah ya. Masalah nerima nggak nerima, ngasih atau ngasih maksudnya ya, itu urusan kita. Allah sudah berupaya ngasih hadiah. Gimana kira-kira layaknya? Maksudnya kita sambut hadiah tadi, yaitu dengan apa? Dengan kasih tuh orang yang mau minta-minta di rumah kita, kasih semampunya ya. Kalau kita kan nggak ngomong isar dulu dah, ngomong ngasih yang lebih dulu lah kan ada yang lebih. Kita nggak bisa ngasih uang, nggak kasih uang, kasih makanan. Nggak ada makanan, kasih minuman. Nggak ada, kasih pakaian. Kan kadang-kadang mereka nggak selalu harus minta uang ada yang nerima yang lain, bisa ngasih, nerima makanan, minuman bisa nerima pakaian, kasih apa yang ada. Pakaian numpuk-numpuk di lemari, bakal apa? Hisab doang, ntar dipertanyakan sama Allah gitu. Nah, walahu hakun wa in jaa ala farasin kama warda. Nah, di mana si pengemis tadi, peminta-minta tadi punya hak walaupun dia datangnya di atas kuda ala farasin. Kalau di kita kan nggak pakai kuda, maksud pakai kuda aneh. Di atas motor, wah ini pengemis kok pakai motor, nah nih mah, ini mah mampu berarti punya motor kok masih mengemis aja, nggak ada urusan, bukan urusan kita itu mah, dia tetap punya hak kalau udah minta-minta untuk apa, buat bermacam haknya. Wa aqallu zalika raddul jamil, minimalnya hak orang pengemis yang datang ke rumah kita, raddul jamil, tolakan yang bagus, tolakan yang indah, penolakan yang indah. Kalau kita nggak mau ngasih, jangan ngerutuk, jangan ngata-ngatain, jangan cemberutin, apalagi sampai marah-marah kan gitu. Kadang-kadang sebagian orang udah nggak ngasih malah ngata-ngatain, kamu ini masih muda, malas amat hidup, tepatut hidup macam-macam, mau ngerutuk macam-macam nih udah mah nggak ngasih malah ngata-ngatain. Nah ini malah ini yang bahaya berarti dia nggak memenuhi hak paling minimalnya kata Haddad ar-raddul jamil, penolakan yang baik. Ceritanya kita nggak mau ngasih, atau bukan nggak mau ngasih, memang nggak ada, tolaklah dengan cara yang baik. Doain mereka semoga ntar dapat ya di tempat lainnya minta maaf ini memang lagi nggak ada penolakan yang baik dengan santun gitu. Wabashir i'ta'us sa'il dikit lagi, dan segerakan langsung i'ta'us sa'il, memberi pengemis tadi binafsika, dengan dirimu sendiri. Jadi kasih, jangan utus nyuruh anak males. Misalkan kita punya pembantu, kasih tuh dia, wih sombong banget malas saya berdiri, Pak ngurusin kayak gitu kan ngapain sih orang malas hidupnya, nggak ada guna sampah masyarakat, wih parah banget Nah itu yang lebih bagus kita hadapi langsung kasih langsung tangan ke tangan walau fi ba'dil awqat, walaupun di sebagian waktu, walaupun kita nggak bisa terus-terusan, mungkin kita lagi sibuk atau lagi ngapain, tapi upayakan sebisa mungkin, sesering mungkin untuk ngasihnya langsung aja sama ke tangan dia. Kenapa? Fa innahu alaihi salatu wasalam, karena baginda Rasulullah SAW karena yunawilu sa'il biyadihil karimah. Rasulullah kasih orang miskin tuh, orang fakir, orang pengemis tuh langsung dengan tangannya yang mulia. Kalau bilang pantas nggak pantas, pantasan mana sih? Lebih mulia siapa sih kita sama Rasulullah? Rasulullah aja nggak pakai sombong-sombong. Misalkan ketemu orangnya kucel, jelek, apa macam, menurut kita fisiknya gitu atau bau atau apa, malas sampai nyamperinnya, kan gambarannya mungkin gitu tuh. Kenapa nggak menyamperin? Orangnya agak-agak kayak stres-stres gitu, atau orangnya kayak apalah, kan kondisinya gitu kurang lebih. Jangan begitu, Nabi aja yang mulia, jelas dimuliakan nama Allah, begitu banyak pujian Allah pada Rasulullah, tetap Rasulullah ngadepin pengemis langsung, hand to hand, tangan ke tangan langsung, nggak pakai wasilah-wasilah. Kalau mau nyuruh sahabatnya siap semuanya, nggak pakai susah-susah berebutan untuk meladeni Nabi, para sahabat Nabi, tapi Nabi enggak, melayani secara langsung. Kenapa kok gitu Rasulullah sampai rela untuk
berinteraksi langsung sama si pengemis. Wazalika, dan hal demikian li'annallaha ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala ya'khudzus shadaqat biyadihil muqaddasati. Allah Subhanahu wa taala mengambil sedekah dengan tangannya yang maha suci. Ini kata kiasan, artinya Allah langsung terima. Antum mau menerima langsung. Memang zahirnya itu pengemis yang nerima, padahal hakikatnya Allah yang nerima. Nggak mau langsung, disuruh orang lain. Berarti nggak mau bersentuhan tangannya dengan tangan Allah. Kata kiasan ya. Kata kiasan, maksudnya bukan Allah punya tangan, ini kata kiasan. Min yadil mutasaddiq, dari tangan si pemberi sedekah, fataqa'u fi yadihi subhanahu wa ta'ala, sehingga tangannya bisa bersentuhan langsung dengan tangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata kiasan, artinya tentang keberkahan yang berlimpah di situ ya. Qabla an taqa'a fi yadis sa'il, sebelum sampai ke tangannya pengemis tadi. Sebenarnya yang sampai ke tangan Allah dulu sebelum ke tangan si pengemis tadi. Masya Allah, bisa salaman nama Allah nih, bisa sentuhan nama tangan Allah. Kama ja'a fil khobar, sebagaimana hal ini telah diterangkan dalam khobar Rasulullah SAW. Wa kama, dan sebagaimana qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah 104, alam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi, dia menerima taubat dari hambanya. Sebesar apapun dosa yang kita punya, Allah terima. Karena bagi Allah nggak ada yang dosa yang besar. Dosa besar itu kalau dinisbahkan kepada kita, ya. Itulah kata Sayyidina Hasan Basri apa? Al muslim as-shadiq, mukminus shadiq, mukmin yang jujur itu benar akan keimanannya. Dia yara zanbahu ka'annaha jabalun fi fawqa ra'sihi. Orang mukmin yang jujur itu, yang benar itu, dia menganggap dosa itu seperti gunung yang ada di atas kepala dia, siap untuk menghantam dia. Jadi nggak masalah serius gitu ya, masalah dosa sekecil apapun dosanya. Ya. Itu muslim yang jujur, muslim yang baik. Sedangkan munafik, ya razanahu ka'annahu zubabun. Dia orang munafik menganggap dosanya seperti laler yang hinggap di wajahnya, dia tinggal usir. Hal sepele gitu kan, gitu. Akur gitu udah biasa, batur ge loba nu kitu mah. Gini doang, yang lain juga banyak kok. Zina doang, yang lain pada zina juga. Mau minum homer pada minum homer juga. Oh, ini ngeremehin, ini gimana mau tobat ya. Jadi kalau dosa itu besar bagi kita, tapi tetap kalau bagi Allah kecil, apa yang besar di hati Allah. Allah bakal terima tobat ya. Waya khusus sadaqat, dan Allah mengambil sedekah, gitu kan? Dalam teksnya gitu ya. Maknanya tadi bahwa Allah menerima secara langsung sedekah, kebaikannya istimewa, sehingga Allah nggak utus malaikat untuk menerimanya. Untuk sedekah Allah utus, Allah sendiri yang nekalnya, yang tekel. Wa anallaha huwa tawwabur rahim, dan sesungguhnya Allah huwa tawwabur rahim, adalah penerima taubat. Disebut tawwab, bukan sangat menerima taubat. Bukan sekali dua kali. Antum datang sekali tobat, terima. Buat dosa lagi, mau tobat lagi, terima. Buat dosa lagi, mau tobat lagi, terima. Dermawannya Allah luar biasa. Kalau kita kan kesel, nih buat salah minta maaf, buat salah lagi minta maaf lagi. Siapa dedoian nih mah ya, ngajak dulu juga nih kayak gitu ya, marah gitu malah ya. Tapi Allah nggak gitu, beda. Allah istimewa. Berkali-kali kita tobat, tetap Allah bakal terima. Makanya jangan bosan tobat. Yang bagus itu bosan dosa, bukan bosan tobat. Nah, Ar-Rahim, Allah juga Maha Pemberi kasih. Nah, tadi garis bawahnya tentang tema ini, ya khusus sedekah. Allah ngambil sedekah, nerima sedekah secara langsung. Beda dengan amal lain. Mungkin Allah perintahkan malaikat untuk catat dan terima amal tersebut. Tapi kalau untuk sedekah, Allah terima langsung. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna tub alaina taubah tagsili kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa ghfir li walidina ludina wal ahli wal ihwani
sairil hilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'a amina rabbi fasma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli Allah bi kulli suli Salla wa sallam rabbi alaihi adal hamdi wa alihi wa sahbi idada tashi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.